Kalau Prabowo itu dulu itu kan pernah menyatakan kalau selama ini pemerintahan itu hanya membohongi rakyat. Coba simak video ini ya. Ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang apa yang dikatakan oleh Prabowo pada Pilpres tahun 2019. Itu semuanya adalah 99% itu benar. Kalau Prabowo itu dulu itu kan pernah menyatakan kalau selama ini pemerintahan itu hanya membohongi rakyat. Ya mungkin seperti yang kita lihat, Pak Jokowi terkesan orangnya merakyat, terus suka belusukan, anak-anaknya juga sederhana. Nah, itu semuanya hanyalah sebuah kedok, besar kemungkinan seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk membohongi rakyat. Itu kira-kira seperti itu. Teman-teman coba simak video ini baik-baik. Saudara paham bahwa negara kita dalam keadaan tidak benar. Emak-emak yang lebih tahu negara ini sedang sakit. Telah terjadi ketidakadilan yang sangat-sangat parah di Republik ini. Ini bukan Republik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, oleh Ahmad Dahlan, oleh Hashim Asy'ari. Bukan ini. Ini adalah, saya tidak tahu bagaimana terjadi. Segelintir orang menguasai kekayaan ratusan juta bangsa Indonesia. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah bajingan-bajingan. Nanti ada yang tanya, Prabowo, sebut dong siapa itu yang dimaksud. Udah deh, rakyat kita sudah nggak mau dibohongi lagi. Aku lihat tampang-tampang kalian ini, tampang-tampang nggak mau dibohongi lagi nih. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok, kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong, selalu bohong. Bohong kepada rakyat. BUMN, kebanggaan kita. BUMN, milik rakyat. Kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kalian masih mau nggak dibohongi terus? Kalian rela atau tidak kekayaan kita dirampok terus? Pejabat-pejabat kita dirusak. Banyak yang lupa, gubernur bupati harus melayani rakyat, bukan ngancem-ngancem rakyat. Hei adik-adikku, kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Nah, jadi itu ya kampanye Prabowo, itu kata hati Prabowo. Prabowo sendiri yang menyatakan, yang mengatakan di depan banyak orang ya, kalau pemerintahan saat ini itu isinya pembohong semua. Dan rakyat anehnya, termasuk saya, anehnya itu memang terbuai oleh belusukan dan kesederhanaannya. Itu kita semua terbuai. Bisa dikatakan kita itu diprank kayak gitu. Kita doakan semoga nanti di kepemimpinannya Prabowo, Indonesia akan kembali, demokrasinya akan utuh kembali kayak gitu, supaya tidak ada lagi nepotisme. Semoga korupsi juga bisa diberantas, menteri-menterinya juga akan banyaknya diganti dengan orang-orang yang
pinter di bidangnya, semoga seperti itu. Kita berdoa semoga seperti itu. Walaupun kita tidak sepenuhnya menggantungkan harapan kita kepada pemerintah, tetapi paling tidak kita mensupport, mendoakan lah ya. Kalau apa kata Prabowo itu dulu pernah mengatakan kalau 2030 Indonesia bubar. Ini kemungkinan itu ada. Ada kemungkinan kalau Indonesia itu bubar. Dalam arti bubar itu pemerintahannya yang amburadul. Coba kita lihat saat ini saja. Banyak orang-orang yang kapasitasnya masih rendah itu diangkat menjadi pejabat negara, menjadi menteri. Salah satunya yaitu Budiari. Budiari sendiri itu sejatinya kan seorang relawan. Nah, beberapa hari yang lalu juga Budiari itu sebagai Menkominfo itu mengeluarkan kebijakan yang sangat-sangat aneh. Masa ya beliau itu mau memberi peringatan di semua TV dan HP kejadian gempa, tetapi peringatan itu akan ada notifikasinya muncul itu 3 menit setelah gempa. Itu kan sangat aneh. Harusnya kan 3 menit sebelum gempa, itu masuk akal. Tapi kalau 3 menit sesudah gempa, itu kan sangat aduh, ininya kayaknya kurang cerdas ya gitu. Saya aja yang orang bodoh saya paham. Oke teman-teman, untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Salam 3 jari.